Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Ibarat kata rumah di komplek mewah, bre. Di garasinya udah pasti yang parkir juga mobil mewah. Ya minimal Mercy atau BMW lah. Gak mungkin kan, bre, rumah di Pondok Indah tapi isi garansinya SMK Bima. Tapi mungkin aja sih ya. Soalnya kan SMK termasuk mobil rare. Pasti diincar para kolektor. Nah bre, kalau PC kalian udah speknya Sultan yang pakai prosesor kepala 9 dan VG-nya tuh ekor 80 atau 90, monitor ini paling cocok ya disandingin sama PC kalian. Dan ini bre adalah Legion Pro 27UD Strip 10, monitor QD OLED 4K 240Hz yang bakal menyempurnakan setup PC Sultan kalian. Pertama kami ngelihat monitor ini bre, kami tuh langsung notice ya sama bahasa desainnya, line up-nya Legion yang selalu menonjolkan aksen minimalism dengan finishing monokrom. Walaupun ini produk gaming, tapi dengan desain kayak gini bre, ini cocok-cocok aja lah sama berbagai tema setup. Di setup bertema gaming masuk banget. Di setup bertema minimalis juga masuk, asalkan dibukain pintu. Kalau dilihat dari samping atau dari atas bre, panelnya ini tipis sekali ya, ini tipis sekali bre. Tapi karena modul powernya bukan ada terpisah aliasnya tuh sama panelnya, bikin bodinya tuh nggak bisa full rata tipis. Ya nilai plusnya buat urusan kabel manajemen, terutama kabel power, kalian tuh nggak perlu repot-repot mikirin tempat buat naruh adapter yang biasanya gendut-gendut itu. Soal percolokan duniawi, alhamdulillahnya udah hadap bawah semua bre. Jadi kalau mau setup mepet tembok, kagak perlu khawatir perkabelannya tuh mentok tembok. Isian percolokannya ada 2 buah port HDMI 2.1, 1 buah display port 1.4, 1 buah port USB Type-C 10 Gbps yang support display dan power delivery juga. Tapi sayangnya bre, cuma mentok 15 watt aja. Dan terakhir ada 3 buah port USB Type-A 5 Gbps. Power delivery 15 watt berarti ya buat ngecas HP doang lah. Tablet sama laptop kayaknya nggak ngangkat sih bre, 15 watt soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas standnya. Standnya ini kokoh ya, dengan material metal yang dibalut plastik ya. Di sisi tengah itu ada lubang buat rute kabel manajemen dan juga ada phone holder di base-nya nih bre, yang ala-ala yang berbentuk heksagon ini. Ya bisa naruh HP kalian di sinilah. Buat fitur ergonomisnya tentu aja komplit bre. Bisa tilting minus 5 derajat sampai 20 derajat. Bisa swivel juga 45 derajat, bisa rotate juga kanan kiri 90 derajat. Dan bisa naik turun atau high adjustment sampai 135 mm. Jadi kalau kalian mau pakai buat kerja, gaming atau ngoding pakai posisi cat style, semua aman. Wah. BTW bre, stand di sini tuh pakai Vesamon ukuran 100 x 100 mm. Jadi lebih fleksibel kalau kalian mau pakai third party stand. Soal menu OSD, kalian bisa kontrol pakai joystick yang terletak di sisi belakang ini bre. Jujur untuk UI OSD-nya di bawah ekspektasi kami yang udah terbiasa ngelihat Lenovo Vantage gitu. UI OSD-nya di sini tuh masih berasa kayak monitor generik pada umumnya, tapi tetap ada sedikit sentuhan Lenovo-nya bre. Buat UX-nya tentu umum-umum aja, terdapat beberapa menu kayak misalkan game setting, screen setting, color setting, sampai OLED care. Sampailah kita ke pembahasan spesifikasi dari Legion Pro 27UD Strip 10. Monitor ini ukurannya 26,5 inci yang pakai panel pure side QD OLED. Buat resolusinya tadi udah kita sebut ya, 4K 3840 x 2160 pixel dengan refresh rate super ngebut up to 240 Hz. Kemampuan gamingnya juga nggak main-main karena memang diklaim punya response time super kilat up to 0,03 millisecond GTG alias gray to gray. Gak cuma buat main game AAA di PC, monitor ini juga support dengan perangkat konsol kayak misalkan Nintendo Switch, PS5 ataupun Xbox One X bre. Tapi memang jodoh paling tepat buat monitor ini adalah sebuah PC high-end dengan spesifikasi prosesor kepala 9 dan GPU-nya ekor 80 atau 90 biar bisa nikmatin seluruh potensi dari monitor ini. Sama RAM-nya minimal 32 GB ya, karena RAM sekarang barang mahal. Fitur-fitur yang tersedia di Legion Pro 27UD Strip 10 diantaranya adalah AMD FreeSync Premium Pro buat memastikan monitor ini bebas dari screen tearing dan juga screen stuttering. Terus juga ada fitur Dark Boost buat memaksimalkan rasio kontras yang tinggi di panel OLED ini. Ini katanya fitur cheat di CS2 sih ya. Kalian bisa pakai Dark Boost level 1 buat main game bergenre FPS buat dapetin penglihatan yang lebih jelas di map yang dominan gelap bre. Dan kalian bisa pakai Dark Boost level 4 buat mainin game bergenre horror biar jump scare-nya tuh lebih berasa dan lebih mengagetkan jantung kalian gitu ya. Loh, kaget gitu ya. Oh, kaget.
Dan sekarang saatnya kita ngebahas kualitas panelnya si PureSight QD OLED-nya monitor ini, bre. Secara default, setelah OSD kita reset, monitor ini jalan di color mode warm. Buat angka brightness, minimumnya itu di 8 nits dengan color temperatur di 6600 Kelvin dan akurasi hitamnya itu di angka 5 delta E. 8 nits di sebuah panel OLED menurut kami masih kurang redup, bre. Padahal settingan dark boost-nya itu udah yang level 4 nih. Sedangkan buat angka maksimum brightness-nya ada di 217 nits dengan color temperatur yang mendekati target 6700 Kelvin. Tapi akurasi putihnya tuh udah sangat akurat di 0,3 delta E. Kalau buat data coverage gamutnya, di color mode warm ini udah dapet 97% gamut DCI P3 dengan akurasi warna di angka 0,3 delta E. Setelah kita cobain tes ulang pakai color mode DCI P3, maksimum brightness-nya itu meningkat di 250 nits dengan color temperatur yang hampir perfect di 6524 Kelvin dan putihnya tetap akurat di 0,3 delta E. Buat coverage gamut DCI P3-nya ternyata cuma naik 1% aja, tapi panelnya itu semakin akurat di 0,2 delta E. Luar biasa memang ya panel OLED ini. Perihal data response time-nya, kami mohon maaf karena belum menyampaikan ke kalian gitu, bre. Tapi kami menyediakan sampel di UFO test buat melihat kualitas motion blur dan efek ghostingnya. Dari sampel foto UFO yang kami tangkap, terlihat kalau kualitas UFO-nya itu udah sangat clear, minim blur dan juga minim ghosting. Sayangnya, bre, di menu OSD-nya itu tidak tersedia settingan buat atur response time-nya. Mungkin memang Legend udah pede banget sama kualitas response time dari panelnya ini, bre. Dan terakhir, kita mau ngelihat seberapa besar daya yang dibutuhkan pada sebuah monitor 4K QD OLED gaming ini. Pada kondisi idle, kita cuma standby di homepage Windows yang displaynya udah disetting di 4K 240Hz. Monitor ini menyedot daya sekitar 36 watt. Lumayan juga, udah setara mini PC ya. Terus kita coba tes buat streaming YouTube di resolusi 4K, dayanya yang sempat terserap sampai mencapai 45 watt. Dan buat simulasi penggunaan gaming gimana? Kita coba mainkan game Valorant dengan preset rata kanan dan di resolusi 4K. Hasilnya, daya monitor ini bisa tembus 54 watt. Menurut kalian, ini irit atau boros nih ya buat sebuah ukuran monitor 4K QD OLED 240Hz? Coba kalian simpulkan sendiri di kolom komentar, kita diskusi aja. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan, bre. Dengan harga sekitar 16 jutaan, memang ya Legend Pro 27UD Strip 10 ini bukanlah sebuah monitor buat semua orang, bukan buat NPC seperti kalian. Dari data survei Steam aja udah terlihat kalau mayoritas gamers itu masih didominasi pengguna monitor Full HD di 52% bro angkanya, bro. Sedangkan gamers yang main di 2K ada di 20% dan yang main di 4K itu masih di bawah 5%. Tapi bre, misalkan PC kalian udah sanggup buat main game di resolusi 4K, gas aja ambil monitor ini. Desainnya bisa masuk ke berbagai tema setup. Stay-nya juga udah full ergonomis. Kualitas panelnya sangat akurat dengan response time yang secepat kilat. Soal after sales-nya kayaknya kagak perlu khawatir ya. Monitor ini dapat masa garansi selama 3 tahun full yang meliputi garansi panel, garansi spare part dan juga garansi servis. Palingan yang kurang dari monitor ini adalah dari segi brightness-nya yang pas-pasan aja buat pencahayaan kamar. Ya ini enaknya dipakai ya di dalam ruangan sih. Iyalah, kalau dibawa ke cafe ntar kamu diusir, wah. Ngapain kamu bawa monitor ke cafe gitu ya kan? Terus tidak ada built-in speaker sama power delivery-nya tuh sebatas 15 watt aja, bre. Tapi untuk speaker itu sih minor aja karena kebanyakan gamer mungkin pakai headset gaming ataupun speaker yang gede banget itu loh. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar mengenai monitor ini, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian Selakos di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.